Shalom sahabat JTH Ministry. Rentetan peristiwa ketika Yesus mau disalibkan, setelah di hadapan pada Pontius Pilatus, lalu kemudian disiksa dengan segala macam yang begitu menyakitkan, yang lebih menyakitkan dibandingkan dengan siksaan yang lain. Itu pada akhirnya adalah Yesus disalibkan. Hari ini kita akan berbicara tentang karya keselamatan, puncak karya keselamatan, yaitu ketika Yesus disalibkan. Ada apa sajakah ketika Yesus disalibkan? Itu nanti akan kita bicarakan kita sharingkan pada hari ini. Oke, sebelum kita sharingkan, kita doa dulu ya. Supaya apa yang kita sharingkan itu bagi kita sendiri itu juga bisa menjadi berkat, dan juga bagi sahabat JTH Ministry dimanapun berada, itu pun juga bisa mendapatkan rema dari apa yang kita sharingkan. Silakan Bu Emin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, buat karya keselamatan yang sudah Engkau berikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus HaMasiah, tentang penyalipannya Tuhan, di mana Tuhan kami disalibkan, mati dan dikuburkan untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dekat lagi. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh saat ini merenungkan dan men-sharingkan tentang firman-Mu. Kami boleh men-sharingkan bagaimana Tuhan tentang kematian-Mu, tentang penyalipan-Mu yang merupakan karya keselamatan terbesar bagi kami. Bapak, terima kasih biarlah Engkau menyertai dan memberikan hikmat marifat-Mu untuk Pastor James, Ibu Tantin dan hamba-Mu sendiri Tuhan, agar kami boleh menyampaikan firman-Mu bukan karena kehendak kami, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Jadi para sahabat sekalian, kita yang kemarin sudah berbicara tentang bagaimana itu 4 kali episode kita bicara tentang kok Tuhan mati. Nah, kita sudah menjelaskan apa yang membuat kata-kata Tuhan itu mati. Bahwa yang mati itu adalah tubuh jasmani, karena tubuh itu berasal dari dunia dan tanah yang ada di dunia ini sudah dikutuk. Nah, tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, yaitu lewat penumpahan darah, lewat pengorbanan, dan hanya layak untuk pengorbanan itu dilakukan oleh seorang yang betul-betul kudus, tidak berdosa, tidak bercacat, tidak ada celah. Yang berasal dari sana, yang berasal tentu dari sorga. Kenapa? Karena manusia pertama, Adam pertama, sudah jatuh dalam dosa. Dia tidak berhasil mempertahankan kekudusan yang sudah Tuhan beri kepadanya. Oleh karena itu harus diselamatkan oleh manusia yang lain, manusia Adam yang baru, yang sungguh-sungguh tidak dikalahkan oleh dosa apapun. Dia tidak bisa dikuasai oleh dosa apapun. Dia terus mengalahkan dosa. Dia berkali-kali dicobai. Dia berkali-kali semacam dibujuk rayu oleh iblis, tapi dia dikatakan tidak pernah kalah oleh rayuan iblis, tipu muslihat iblis, bahkan dia tidak pernah berbuat dosa. Nah, tentang bagaimana kematian Tuhan di kayu salib ini semua Injil mencatatnya, karena ini adalah karya yang paling utamanya. Karena tanpa Tuhan naik, tanpa Tuhan digantung di atas kayu salib, menumpahkan darahnya, maka tidak ada penebusan dosa. Atau mungkin dengan kata lain gini ya Pastor James, manusia boleh diselamatkan dengan dirinya,
Iya. Dia mencari, terus mencari upaya untuk diselamatkan. Tapi ternyata nggak mungkin berhasil. Nggak akan mungkin. Ya. Sehingga Tuhan sendiri yang turun ke dunia, Yes. menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Jadi Tuhan sendiri yang menyelamatkan, karena manusia sudah tidak mungkin. Iya, karena perbuatan baik apapun, para sahabatnya, Tidak bisa firman Tuhan yang menyelamatkan. berkata, kebaikan perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Nah, jadi hari ini kita mau ambil tentang bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, itu saya ambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 35. Lukas 23 ayat 33 sampai 35, silakan. Lukas 23 ayat 33 sampai 35. Judul perikopnya, Bu Hedi? Judul perikopnya Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, ya, yang kita kenal dengan nama Golgota. Mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, dan seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lanjut. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan." Ya, jadi para sahabat sekalian, dari Injil Lukas ini, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus melakukan karya keselamatan di atas kayu salib. Itu yang pertama sekali bukan sekedar dia lakukan itu untuk show off, bukan. Tapi itu sudah dinubuatkan. Ingat bahwa sesuatu yang datang dari surga, sesuatu yang sungguh-sungguh datang dari Tuhan, tidak terjadi asal-asalan. Tapi karena ada nubuatan, dan ingat sekali lagi, nubuatan kalau itu berasal dari surga pasti digenapi. Karena banyak nabi yang mengaku nabi, nubuatannya banyak, tapi terjadi nggak? Nggak terjadi. Udah kayak peramal aja. Kalau kebetulan ya, mudah-mudahan terjadi. Kalau terjadi dia naik pamor, kalau nggak terjadi ya sudah. Tapi kalau nubuatan yang datang dari sorga, apalagi tujuan utama nubuatan itu adalah untuk keselamatan umat manusia, pasti tidak akan mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Nah, nubuatan dari mana itu? Kapan itu dinubuatkan? Kita buka dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kita nggak usah baca semua, nanti kita akan, yang jelas para sahabat catat aja. Dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Sekarang ayat 3. Ayat 1. Ayat 1. Yesaya 53 ayat 1. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu datang bukan di kerajaan. Makanya sampai dikatakan dia itu datang seperti nggak ada apa-apanya. Dia datang melalui rakyat jelata, manusia biasa, rakyat kebanyakan, bukan keturunan ningrat. Tidak tampan nih. Tidak tampan berbicara soal bahwa dia bukan seorang yang penuh dengan keglamoran. Dia lahir di kandang domba, hina sekali. Nggak ada sesuatu yang semarak darinya waktu dia datang. Makanya manusia tidak memandang dia ya. Iya, itu yang membuat manusia itu selalu berasumsi, beranggapan, melihat casingnya. Iya. Apa yang nampak? Sesuatu yang wah, ini baru, oke nih. Jadi kalau apa namanya
yang biasa-biasa aja. Nggak masuk perhitungan. Nggak masuk perhitungan. Ini bukan dari Tuhan. Masuk perhitungan. Jadi itu memang manusiawi. Tapi apakah kita mau terima? Nah ini para sahabat sekalian. Ya. Kalau para sahabat mendengar penyampaian firman Tuhan hari ini, mengucap syukur. Amin. Karena hari ini Tuhan berada di depan pintu hatimu, sedang mengetuk. Kalau kau mau membuka dan menerima dia, maka dia masuk dan akan menjadi raja atas hidupmu. Tapi kalau kau menganggap, itu udahlah, nggak ada gunanya itu. Udah sering aku dengar. Banyak lebih besar lagi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan. Batakal. Ada yang besar pendetanya, udah mendunia, udahlah, apa sih? Berita biasa itu. Tidak berita biasa para sahabat. Jangan pernah menyepelekan firman. Firman Tuhan tadi udah katakan. Dia datang tuh dari sesuatu yang nggak sepertinya sesuatu yang harus diperhitungkan. Tapi itulah kalau kita punya hati dan sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Karena firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Seorang pun tidak. Hanya mencari kesenangan sendiri. Hanya mencari duniawi. Hanya mencari kesenangan sesaat. Kesenangan yang kekal, keabadian yang kekal itu bersama dengan Tuhan jarang sekali. Bahkan firman Tuhan tidak ada yang mau. Jadi hari ini mengucap syukur anugerah terbesar terjadi dalam hidup. Bahwa sesuatu yang sudah dinubuatkan, yang tidak ada apa-apanya, tapi dari sanalah terjadi keselamatan. Lanjut. Ayat ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Iya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Iya. Jadi para sahabat ingat, baca nanti sampai selesai, karena jangan sampai habis waktu kita. Bahwa disitulah nubuatan. Sampai firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ingat, bicara bilur-bilur Tuhan itu bukan sekedar, ini sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan yang kunjungan ke orang sakit, untuk mendoakan bahwa lewat bilur-bilur Tuhan, bahwa lewat darah yang tercurah, penyakitmu sudah disembuhkan. Oke, nggak ada salah itu, berdoa itu. Tapi tujuan utama firman ini berkata, penyakitmu sudah disembuhkan, yaitu engkau tidak lagi akan mengalami kesakitan yang abadi. Itu yang paling utama. Karena tubuh jasmani kita ini, kalaupun mengalami kesembuhan, ingat, pasti akan selesai juga. Dari mana tahunya? Yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus banyak. Bahkan Lazarus, yang udah 4 hari mati, bangkit, habis itu mati lagi. Kalau enggak, kan dia ada sampai sekarang. Karena badan kita udah kena kutuk. Itu, yang waktu itu. Hari ini, pada saat engkau makanya, hari itu engkau mati. Nggak sampai 1000 tahun. Mati. Jadi, kita itu mengalami yang namanya mujizat, mengalami berkat, percayalah itu sementara. Mau segunung-gunung pun hartamu, maupun apa lagi bicaranya. Bicara sekarang orang udah kalau misalnya uang itu kalau nggak T udah nggak semangat. Kalau dulu masih M, sekarang udah T. Jutaan memang udah T. Seberapa T pun uangmu, pada saat engkau masuk di dalam kekekalan, hanya ada 2 tempatnya. Dan uangmu tidak akan bisa menyelamatkan engkau. Kepintaranmu, kau pandai bisa merekayasa genetik, bisa membuat sesuatu yang dahsyat, itu pun tidak akan pernah bisa membuat engkau masuk dalam kerajaan surganya Tuhan. Mungkin kau berpikir, aku punya emas, nanti aku sogok, karena suka nyogok, gitu kan? Nanti di sana aku bawa dulu deh. Sampah itu di sana. Soalnya kan ada yang berpikir juga bahwa kalau kita punya uang, kita bisa membeli sesuatu. Iya. Di dunia ini ada harganya. Segala sesuatu yang di dunia ini ada harganya.
Tapi kalau sudah bicara tentang kekuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, hargamu tidak akan pernah bisa membeli Tuhan. Amin. Nah, oleh karena yang pertama itu nubuatan harus terjadi. Dan terjadi kalau kita tadi baca bagaimana dia diejek, dia dianiaya, dia dinista, dia diludahi, pakaian jubahnya itu diundi. Itu semua dinubuatkan. Mazmur 22 baca. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu, bahkan perkataannya pun dinubuatkan di Mazmur 22. Mungkin banyak orang yang belum percaya ya Pastor James. Ini Yesaya itu tahun berapa ya kok sudah menubuatkan? Sekitar 300 tahun sebelumnya. 300 tahun sebelum keselamatan itu terjadi. Sebelum karya keselamatan itu Tuhan nyatakan. Itu sudah dinubuatkan. Tidak ada nabi atau siapapun yang seperti ini. Tidak ada. Bahkan kelahirannya pun sudah dinubuatkan. Bahwa dia lahir dari Roh Kudus, bukan dari hasil hubungan suami istri. Jadi kalau nggak percaya, ya nemen. Keterlaluan. Percaya karena semuanya itu jelas. Dan yang membuat lebih keterlaluan lagi kalau nggak percaya. Tadi itu nubuatan Nabi. Sekarang ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita buka. Pemberitahuan pertama tentang dia akan mati di kayu salib. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iya. Dan masih hidup ini ya? Masih hidup. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dan yang hebatnya, dia katakan, dia akan mengalami penderitaan yang begitu banyak dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ini bicara orang-orang yang duduk yang tahu hukum Taurat. Hukum Taurat bicara di kerohanian ini. Jadi orang-orang diibaratkan di situ kalau imam-imam kan orang-orang yang udah seharusnya mengerti tentang firman, memahami tentang firman. Oleh karena itu para sahabat sekalian, saya mau ingatkan, jangan jadikan pendetamu teladan. Jangan jadikan gembalamu teladan. Jangan jadikan kalau kehidupannya tidak mencerminkan sesungguhnya sudah pasti ada Kristus di dalam dirinya. Gak usah dicontoh. Jangan. Karena kenapa? Karena begini Bu Tantin. Tuhan Yesus sendiri katakan, belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Kepadaku ya. Kepadaku berarti. Lalu kalau gitu nggak ada pendeta yang benar. Saya akan katakan, sebelum dia terima Kristus tidak ada yang benar, tapi sesudah dia terima Kristus, pernah ini kita bahas bahwa dia sudah dibenarkan. Dan kalau sudah dikatakan bukan benar, dibenarkan. Tapi waktu sudah Tuhan katakan engkau sudah dibenarkan, maka jangan engkau senang berbuat dosa. Jangan engkau masukkan lagi hidupmu menjadi hamba dosa. Kau sudah menjadi hamba kebenaran. Begitu juga para hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala. Kadang-kadang lebih takut pendeta dan gembala kepada mungkin sinodenya, mungkin kepada gereja, penilaian orang lain. Kenapa semuanya takut pada Tuhannya? Karena seringkali juga hamba-hamba Tuhan itu melayani bukan karena dia menerima kasih Kristus, tapi karena dia merasa bahwa ini adalah profesinya. Dan kalau sudah bicara profesi, pasti bicara hasil dari profesi, dari yang dilakukan itu, berapa yang diterima. Dan itu dunia. Sementara Tuhan tidak mengajarkan segala sesuatu yang bersifat dunia. Nanti kita akan bahas satu ketika bahwa Tuhan sangat benci terhadap orang kaya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh kaya. Itu nanti kita akan bahas. Jadi di sini Tuhan Yesus sendiri yang sudah sampaikan bahwa ada bukan nubuatan sih, karena
nubuatan itu kan agak panjang prosesnya. Kalau ini nggak berapa lama lagi. Iya, makanya pemberitahuan, informasi ya. Kalau mungkin kalau sekarang ngomong begitu sesat, sesat ini. Sama seperti waktu zamannya Nuh. Ya. 40 hari lagi ya. Kan ada hujan. Air bah. Orang gila. Orang gila. 40 hari lagi akan datang hujan. Nggak peduli orang, ya sudah. Iya. Ini dikasih tahu. Bukan cuma sekali. Yang kedua, Matius 17 ayat 22 sampai 23. Matius 17 22 sampai 23. Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesua dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun itu sedih. Iya. Ini pemberitahuan kedua. Ya. Yang pertama tadi udah. Terus yang dia kasih tahu lagi, di warning. Dan bukan cuma sampai 2 kali, sampai 3 kali yang terakhir. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Iya, pemberitahuan ketiga. Matius 20 ayat yang ke-17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah-tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Ingat, ini kita bicara soal penyaliban. Tapi di situ Tuhan sudah kasih tahu juga, bukan sekedar penyalibannya, tapi pada hari ketiga dibangkitkan. Nanti kita akan bicarakan. Tapi di sini kita bicara bahwa Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, memberitahukan waktu itu kepada murid-murid. Nah sekarang itu menjadi nubuatan, dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Para sahabat sekalian, ini bukan sekedar catatan di dalam buku rohani orang Kristen yang namanya Alkitab, tapi itu sudah juga dicatat oleh buku sejarah bahwa pernah ada orang bernama Yesus, pernah ada penyaliban di zaman Romawi di Yerusalem. Itu dicatatkan, ahli-ahli sejarah sudah banyak mencatatkan itu. Artinya Alkitab itu tidak bohong. Tidak bohong, bisa ditelusuri. Kalau sekarang istilahnya, oh dia janji mulu. Lihat aja rekam jejaknya, jejak digitalnya kan masih ada. Iya. Dan kalau orang yang ngomong janji palsu itu aja nekat, padahal itu palsu, dan kita mau terima, masa tentang sesuatu yang kekal asli ada buktinya kita nggak mau terima? Itu keterlaluan. Dan ingat para sahabat, bahwa ini bukan kebetulan. Ayo buka hatimu para sahabat. Waktunya sudah sangat dekat. Waktu Tuhan untuk datang kedua kali sudah sangat dekat. Dekat sekali. Sangat dekat sekali, tanda-tanda. Makanya Tuhan bilang, bicara soal Tuhan kasih tanda-tanda. Bukan saja soal bagaimana supaya kita mengikuti Dia, tapi juga kita diajarkan untuk mengerti bahwa tanda-tanda kedatangan Dia itu sudah nyata sekali dan sudah sangat-sangat dekat. Memang kita tidak harus jadinya berhenti dari aktivitas lalu mengambil sikap cukup berdoa saja karena sudah sangat dekat, kata itu pendeta, maka nggak usah kerja lagi, percuma nanti udah
cari kerja, sudah bekerja, baru dapat gaji, langsung terjadi pengangkatan, percuma. Enggak begitu. Karena tidak pernah Tuhan bilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan masuk dalam kamarnya, lalu dia hanya berdiam diri. Tidak. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah melakukan kegiatannya seperti biasa, tapi dia melakukannya Pada semuanya saat itu melaksanakan itu, melakukan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Iya. Kalau engkau sebagai pekerja, engkau sebagai karyawan, ada firman Tuhan bilang, bekerjalah seperti engkau bekerja kepada Tuhan. Kalau engkau adalah hamba Tuhan, engkau jangan takut kepada manusia, tapi lebih takutlah engkau kepada Tuhan. Dan layanilah umat Tuhan yang dititipkan kepadamu dengan sungguh-sungguh. Bukan dipilih-pilih. Jangan dipilih-pilih. Jangan mau-maumu. Kalau memang untuk ibadah dengan tepat, dengan benar. Benar. Ini pelayanan yang aku mau, yang pelayanan yang itu orang lain aja. Orang lain aja. Kalau sudah bicara cuan gede, cian dan cuan gede, ini ya bagianku. Ini aku. Kalau yang gitu, udah lu aja, gitu ya. Itu manusiawi. Ini manusiawi. Artinya itu tidak bisa kita contoh. Ya. Kalau kehidupannya bahwa itu dia ngomong bahwa dia adalah, katakanlah dia pendeta, gembala sekalipun. Kalau gembala itu pasti mengumpulkan domba, bukan gembala mengusir domba. Ya. Enggak kayak gitu. Jadi itulah. Dan ini sudah Tuhan. Ya, masa-masa akhir begini ya. Jadi para sahabat sekalian, lewat apa yang sudah Tuhan lakukan, dia naik di atas kayu salib, dia disalibkan, dia menumpahkan darahnya, dia izinkan kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri, dia izinkan lambungnya ditusuk. Ngomong-ngomong mahkota duri, itu mahkota duri itu beneran ada loh Pak. Benar, betul. Iya. Yang kita sudah pernah ke Israel, bukan nyombong. Tapi kita di sana dikasih tahu. Iya. Oh, betul-betul. Takutnya orang masa iya gitu. Padahal sakit banget itu. Kan masih ada. Pernah saya bawa, tapi saya nggak tahu lagi itu di mana itu. Oleh-oleh itu. Jadi para sahabat sekalian, ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus disalibkan, dia izinkan itu pertama karena nubuatan, yang kedua karena dia sendiri sudah memberitahu. Dan itu tujuannya bukan untuk dia, tapi untuk kita yang berdosa ini. Untuk yang dikasihinya. Iya. Siapa yang dikasihinya? Kita, anak semua umat manusia, yang siapapun itu. Yang mau dengar-dengar. Yes. Ya. Karena itu selalu kami sampaikan, terima Tuhan Yesus Kristus, dan kalau engkau sudah menerima Tuhan Yesus, hiduplah di dalam firman dan pertahankan. Dan tetap teguh iman, pertahankan sampai kepada kesudahan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Luar biasa yang sudah kita sharingkan hari ini. Ya. Artinya bahwa saya tidak akan mengulang itu, karena nanti akan ada pembahasan berikutnya yang kita dengan itu. Tapi pesan yang paling mendasar adalah ketika Tuhan sudah mengetuk hatimu, bukalah dan kemudian biarkan Dia yang menjadi raja di dalam diri. Kayak gitu ya. Ya. Pastor James untuk doa. Ya, baik para sahabat sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu hari ini. Engkau mengajar mendidik kami dengan begitu luar biasa Tuhan. Sederhana sekali firman yang kami dengar, bahwa firman Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus Kristus disalibkan bukan karena sesuatu hal yang biasa-biasa, tapi karena sesuatu hal yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri mau mengampuni dosa setiap umat manusia. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Pertama kali sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dan nubuatan itu datang dari atas, datang dari sorga. Kalau nubuatan datang dari sorga, pasti akan digenapi. Dan juga bukan sekedar nabi yang menyampaikan, Tuhan Yesus sendiri yang waktu itu, kala itu dalam karya keselamatannya dia di dunia ini, dia itu menyampaikan pemberitaan sampai 3 kali ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu Tuhan, setiap umatmu, sahabat-sahabat JTH Ministry yang mendengarkan, tolong mereka Tuhan. Kalau mereka belum mengenal Engkau, belum menerima Engkau, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh menerima Engkau, dan mereka pun memiliki keselamatan seperti yang kami miliki. Kalau mereka sudah percaya kepadamu Tuhan, teguhkan iman percaya mereka lewat apa yang mereka dengar hari ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus rela disalibkan, rela dihina, semuanya hanya demi anugerah terbesar yang kami terima,
yaitu keselamatan. Sehingga dengan itu kami tidak akan melepaskannya, bahkan kami akan terus menjaga dengan kekuatan kami sendiri dan juga berdasarkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga sharekan firman Tuhan ini ketika Anda diberkati. Dengan begitu, Anda pun juga memberkati orang lain. Haleluya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.